Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita coba masuk ke CRUD ya. Jadi kita sudah berhubungan dengan database menggunakan Liveware. Nah, sekarang kita buat sebuah database dulu. Jadi teman-teman perlu buat database ya. Localhost, phpMyAdmin, localhost, phpMyAdmin. Nah ini. Nah, kita buat nama databasenya dengan nama ini aja sebut ya, Laravel strip Livewire. Oke, ini aja ya, Laravel Livewire. Oke, nah kalau udah, sekarang kita konfigurasi ya agar project kita ini terkoneksi ke databasenya itu di env. Nah, teman-teman atur di sini. Ini password, karena database saya pakai password, gunakan password. Bagi yang menggunakan sum, itu passwordnya biasanya kosong ya. Nah, ini nama databasenya Laravel Livewire. Oke, kalau udah, ini kan belum ada tabelnya ya, belum ada tabelnya. Sekarang kita lakukan migrasi ya. Nah, kita lakukan migrasi yaitu dengan cara php artisan migrate. Oke, jadi akan terbentuk sebuah tabel di sini. Itu udah bawaan dari Laravelnya. Nah, ini ada tabel users ya teman-teman, ada tabel users. Nah, jadi kita pakai tabel ini aja ya untuk menampilkan data. Dan untuk CRUD, input data, simpan data, kita pakai tabel yang ini aja. Karena ini udah bawaannya, nanti kita lebih mudah melakukan seedernya ya, karena data kita bisa input data dummy-nya berapapun jumlahnya tanpa kita input manual. Jadi kita nggak perlu atur lagi. Kemudian di sini ya, migrate, ini ada tabel bawaannya. Oke, dan modelnya sudah ada di sini. Kita pakai model yang sudah ada aja. Ini ya. Oke, ini model user dengan field label yang akan ditampilkan nama, email, dan password ya. Oke, kalau teman-teman ingin menampilkan yang lain, nanti ditambahkan aja. Oke, misalnya kita mau menambahkan tabel baru ya, field baru. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Di sini di migrate di sini ya. Oke, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja email atau apa. Kemudian ini ada seeders, database seeders. Nah, create, kemudian ada factory. Nah, use factory-nya user class, model user ya, user class. Nah, ini no, passwordnya ini this packer name, this unique save email. Oke, ini password, ini yang akan diinput datanya. Kalau kita lakukan seeder, ini jumlah seedernya. Oke, sekarang kita lakukan input ya. Kita lakukan input dulu. Kita aktifkan dulu seedernya. Oke, nah user factory kita input misalnya 20 data aja. 20 ya. 20 atau 30. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal lakukan di sini php artisan db seed ya. Nah, database komplit ya. Nanti datanya akan terinput secara generate. Dia melakukan generate input data sebanyak 30 data. Nah, ini dia. Oke, di name-nya di random ya. Oke. Setidaknya ini udah bisa kita pakai sebagai contoh ya, contoh data yang akan kita tampilkan ke Liveware-nya, komponen Liveware-nya. Nah, jadi ini kan tabel user ya, data user. Oke. Nah, kita buat dulu Liveware-nya yang baru ya, php make Liveware user. Kita buat users. Oke. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah Liveware user ini. Kemudian kita perbaiki ininya, extend-nya kita tambahkan ya di user agar nanti bisa kita lanjut. Oke, ini
agar bisa kita gunakan ke kontennya. View usernya sudah ada di sini, resource, view, liveware, ini user ya. Oke, di sini kita tampilkan datanya, kita passing datanya nanti. Oke, sekarang kita buat menu baru ya di atas ini, user aja. Di layout tambahkan user, di nav ya. Nah, oke, user. Nah, kita buat user, kita arahkan ke user, data user ya. Oke, kemudian kita refresh. Nah, ini user. Ini datanya masih kosong ya. Kenapa? Karena rootnya belum kita buat. Kita tambahkan root baru. Oke, sini user ya. User. Ini user. Nah, ini oke. Nah, ini akan error ya. Nah, akan error kenapa? Karena belum kita use. Ini use liveware-nya user. Oke, kalau udah maka ini akan jalan. Nah, user ya. Oke, di sini kita buat sebuah tabel user ya. Tabel user. Kita ambil bootstrap. Kita tambahkan, kita buat aja di sini tabelnya nanti untuk menampilkan datanya. Mana dia? Nih, liveware ya, liveware user. Oke. Kita kasih kelas di atasnya, kelas call SM12 aja. Oke. Nah, di tengah ini kita isi nanti datanya. Oke. Nah, sekarang kita perlu nambahkan sebuah tabel. Card dulu, kita pakai card dulu. Oke, kita ambil sampel card yang sebelumnya, yang ini. Oke, kopas. Pasti. Ini data user ya. Data user. Oke, ini isinya kita hapus. Oke, ini isinya nanti card body-nya. Oke, kita refresh. Ini dia data user. Nanti sini kita tampilkan tabelnya. Oke, kita buat dulu tabelnya, tabel. Atau kita kopas aja dari sini. Tabel ya, tabel. Nah, kita pakai aja ini ya. Saya pakai aja ini ya. Ini juga boleh, ini juga boleh. Pakai aja salah satu juga bisa. Contohnya, ini ada banyak tabelnya, jenis-jenis tabelnya. Ya, teman-teman tinggal pakai aja. Juga ada. Kita ingin kasih warna, ini juga ada. Oke, saya pakai yang pertama aja. Yang ini. Oke, kopas. Oke, pasti jadi sini dulu. Kita coba refresh. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini datanya, tbody-nya kita hapus. Kita hapus satu data. Nah, ini kita looping nanti. Yang ini ya, kita looping. Kemudian ini nomor, name. Kemudian apa lagi? Name email ya. Name email. Kemudian ini boleh juga jika teman-teman ingin menampilkan remember tokennya atau password. Oke, ini juga password jika ingin tampilkan password. Oke, jadi beberapa data aja dulu. Name, email, name, email, password. Oke, nah di sini nih hapus aja. Kita coba refresh dulu. Oke, name, email, password ya. Oke, sekarang kita parsing data dari database. Nah, kan kita udah ada modelnya ya, model di sini di model user. Nah, di variable ini kita akan mau menampilkan data yang akan kita panggil ya. Nah, ini kan name yang jika ingin teman-teman menampilkan data yang lain, misalnya seperti ada field yang lain, ini disesuaikan aja ya. Ini kebetulan 3. Jadi kita buat di sini di liveware user. Jadi kita use dulu, use ya, use add
app http, kemudian model app model, nah model user ya. Nah ini sebagai tabel user, saya buat aja tabel bahasa Indonesia aja ya biar teman-teman paham. Tabel user. Oke, tiadanya. Nah di sini kita buat public $user. Oke, nah data usernya ya. Nah di sini kita lakukan masukkan dalam rendernya this $user ya, sama dengan, nah panggil ini tabel user, nah titik all ya. Ini ada select, insert, update. Nah kita mau menampilkan seluruh data, berarti kita cukup kasih aja all sini, all ya. Oke, nah seperti ini. Ini kok, nah ini user ya, user dari ini, user ini ya, variabel ini masuk sini. Oke, kalau udah, nah ini kita refresh, pastikan nggak ada error. Oke, nggak ada error, kita parsing datanya ke sini. Nah, cara parsing datanya teman-teman tinggal panggil aja ini variabel user, kita for each di livewire-nya. Nah di sini for each sini user ya, user. Oke, nah ini taruh di sini. Oke, kemudian udah refresh. Nah ini datanya ada, kemudian kita lakukan looping ya, deklarasikan dulu di sini php $nomor sama dengan 0. Kita mulai dari 0, dari 1 ya, dari 1. Nah di sini kita isi $nomor plus. Oke, maka nomornya akan nambah ya. Oke, akan nambah seperti ini. Kemudian di sini kita kasih bracket lagi $. Nah ini user as user aja juga boleh, as data aja ya, data. Nah data tik name ya, name. Kemudian data email, kemudian data password. Oke, kita coba refresh. Nah ini dia, ini sama semua ya. Oke, password. Nah berarti kita sudah bisa ya menampilkan data sebanyak 30. Oke, nanti kita tambahkan, kita buat tambah data ya di sini. Nah nanti saat datanya ditambah, dia akan masuk datanya ke sini dan tanpa refresh halaman tag ini. Dan sekarang mungkin sampai sini dulu cara menampilkan data ya. Untuk video berikutnya kita akan bahas cara input data. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman pakai tabel lain, jadi di sini perlu teman-teman sesuaikan ya labelnya mau tampilkan apa ya. Nah jadi gitu, ini nggak perlu ya, ini aja label. Oke, mungkin sampai sini dulu, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.